PowerPoint. Apa? Microsoft Word-nya. Kemudian saya edit gitu bisa nggak ya? Langsung di sini. Ini siapa ini? Muhammad siapa ini ya? Muhammad Saya, Alif Bu. Bahtiar ini. Oke, kakak tingkat ya? Iya, Bu. Oke, Anda tugasnya apa di sini, Mas? Saya dokumentasi, Bu. Si dokumentasi. Untuk Dokumentasi. Oh, nge-record ini. sama dokumentasi, Bu. Oke. Berarti ini perlu dokumentasi dulu di awal ya? Iya, Bu. Nanti saya langsung di awal, tengah-tengah, sama di akhir, Bu. Oh, sudah langsung di Iya. potret. Oke. Baik. Kalau untuk share screen ini semua bisa? Atau cuma saya yang bisa? Biasanya kan kalau ibu yang bikin Zoom, itu ada multiple share screen-nya. Ada pilihannya. Ini kok saya bisa kayaknya share screen, tapi untuk adiknya bisa nggak share screen? Sepertinya bisa, Bu. Oh, bisa. Oke. Kita mau coba bahas yang kelompok berapa dulu? Kelompok 40 aja, Bu. Ya, monggo di-upload. Di-upload, Mbak. Biar kita semua lihat ya. Jadi katanya sekarang pembimbingan. Waktunya lama sekali menurut Ibu. Dan kayaknya takutnya nggak efektif ya pakai ini, pakai online gini. Enakan kalau ngobrol biasa jadi lebih paham gitu. Tapi kita cobalah. Silakan di-upload pakai share screen. Atau gini, kelompok 40 apa 41 yang mau nampilkan? 41 dulu. Oh, ini tadi tunjuk-tunjukan 40 41, saya kira malah menawarkan diri. Oke, kelompok 40 dulu lah. Oke. Ini filenya ada yang terbaru nggak? Ada kan ya? Silakan dikirim di grup aja, Ibu yang nampilkan aja dah. Ibu yang share screen dah. Dikirim ke WA grup dulu. Kemudian Ibu tampilkan nanti di share screen. Masih terpisah-pisah, Bu. Masih terpisah-pisah, nggak apa-apa. Bab apa dulu? Bab 1, bab 2, silakan. Kita mulai dari awal. Bab-babnya. Mungkin pakai yang lama dulu, Bu. Tuh, yang Anda perbaiki apa? Nanti tiba-tiba ada yang baru malah ini. Iya. Oke, enggak. Ya, oke dah. Kita coba. Ibu lupa filenya di mana, kapan hari. Saya lihat di WA-nya langsung. Ya, ke atas. Ini 41. Yang 40 yang terakhir ya. Nih. Ini sudah saya download kapan hari. Cuman saya lupa foldernya di mana. Oke. Oke, tanpa judul atau sudah ada perbaikan judul sekarang? Sudah ada. Sudah ada. Silakan judulnya apa Ibu ketik. Jajanan sehat, es krim mochi, lidah buaya. Jajanan sehat. Es krim mochi, lidah buaya. Udah? Udah. Udah, oke. Untuk Alif, Mas Alif, ada panduan PKM-nya? Saya itu lupa pernah di-share oleh ini, siapa ya? Saya cari kemarin enggak ada, makanya saya tanyain siapa yang menghandle dari BEM, tapi di WA-nya ternyata enggak ada. Ada ini, format PKM.
Saya kebetulan Oh, ada, Bu. atau ada? Bisa kirim di grup. Oh, Anda nggak masuk grup ya? Iya, Bu, nggak masuk, Bu. Iya, yo. Judulnya apa ya panduan PKM itu? Buku panduan Ada PKM 2020, buku tapi panduan. yang Bu. Buku 2020. panduan. Hah? Yang ada itu bentuk yang tahun anggaran 2020, Bu. Judulnya buku panduan Iya, Bu. atau pakai PKM gitu aja? PKM. Ada PKM-nya? Kalau nggak salah ada, Bu. Enggak ada ini. Coba kalau Mbak Mas ini bisa kirim ke grup biar Ibu bisa sekalian nampilkan di mana ini yang agak bingung. Mungkin bisa kasih tahu ke saya nomor WhatsApp-nya, Bu, nanti biar sama Mas Alif dikirimkan ke Ibu begitu. Anda nggak punya? Kebetulan Yang saya sudah belum Mas punya, Bu. Oh, belum punya. Loh, yang lain nggak punya panduannya? Terus gimana kalau nggak punya Anda bikin kemarin? Ada, Bu. Saya bukan maba, Bu. Loh, Iswinda bukan maba? Bukan, Bu. Oh, Saya dari sama BEM. Mas Alif. Oh, oke. Oh, berarti nggak sama ya. Yang masuk grup kan ada dari BEM. Iya. Sama Beda ya, lagi, harusnya tetap aja ya. Ini Ibu cari nggak ada ini. Ini yang PKM kemarin, ini kakak kelasnya. Yang ini nggak ada juga. Panduan nggak ada. Di mana saya lupa letakkan. Ini sudah di form PKM. Nomor WA Ibu. Coba dikirim 081. Di grup sudah ada, Bu. Oh, sudah dikirim. Oke. Sudah. Di grup Sopo. Grup yang bimbingan PKM. Dulu sudah ada yang kirim. Baru. Oh, nggak ada. Oh, ini belum connect. Taruh. Jangan. Oke, nih. Halo. Oke, buku panduan sudah. Ini apa caranya? Ini ya. Ini bikin. Oke. PKMK ini yang pertama, oke. Sistematika. Dimulai dari pasti cover ya. Gambar pertama, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Dan hanya diperbolehkan maksimal 2. Pahami ya, bahwasanya nggak boleh pakai singkatan yang tidak baku. Padahal kalau Anda ini browsing dari proposal sebelumnya, penulisan judul itu malah supaya menarik itu dikasih singkatan. Apakah Anda pernah browsing sebelumnya mengenai proposal-proposal dari
ini PKM yang didanai Dikti? Pernah. Banyak yang pakai singkatan. Ya, banyak yang pakai singkatan kan supaya kelihatan aneh, viral gitu ya. Jadi lebih mudah menarik perhatian. Sebenarnya itu juga bagus, tapi ini sekarang ternyata ada seperti ini. Saya juga sebelumnya nggak pernah ngecek selama membimbing PKM itu tidak pernah mengecek secara detail mengenai sistematika penulisan ya. Biasanya saya hanya ke konten, kemudian mahasiswa itu ya kakak-kakak Anda, nggak ada yang mahasiswa baru memang, langsung sudah mengikuti buku panduan. Jadi saya nggak pernah ngecek, ternyata di sini disebutkan tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak baku. Nah, ini saya baru tahu. Nggak tahu kalau mungkin sebelumnya, tapi mereka tetap menggunakan seperti itu, saya juga nggak paham. Jadi Anda memang harus kerja keras ya, mahasiswa baru diberi tugas untuk bikin proposal PKM. Padahal kalau kakak tingkat Anda sendiri diminta untuk bikin proposal, belum tentu juga bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Ya, dalam waktu yang cepat dengan hasil yang baik maksudnya ya. Jadi memang butuh banyak pengetahuan. Mungkin ini ada pengalaman. Mbak Iswinda ini semester berapa, Mbak? Semester 3, Bu, dan alhamdulillah belum ada pengalaman. Karena Semester belum berapa? ada bimbingan kan, Bu, itu dari semester 1. Anda semester berapa? Semester 3. 3, Bu. Semester, ya. Semester 3 kemarin berarti nggak tergabung sama kelompok berapa gitu untuk bikin PKM? Nggak ikut. Kan ada Ya, yang belum Oktober kemarin. Nggak, oke. Alif? Ya, tidak, Bu. Saya sudah pernah ngajukan, Bu, yang tahun lalu, Bu. Tahun lalu ngajukan. Tahun ini nggak? Tahun ini masih proses, Bu. Oke. Anda semester berapa? 5? Iya, semester 5, Bu. Semester 5. Oke. Jadi bisa Anda lihat kakak-kakak Anda sebenarnya juga nggak ada kewajiban dulu bikin proposal seperti ini, tapi Anda dimotivasi untuk bisa menghasilkan proposal PKM. Dan memang yang sekarang tahapnya masih PKM-PKM-an gitu ya. Pokoknya Anda bisa bikin proposal, menyelesaikan tugas maba. Nanti kalau memang bagus diajukan di bulan Oktober nanti, September, Oktober pengajuan PKM yang sesungguhnya. Jadi diharapkan sudah punya start yang bagus. Jadi Anda memang diharapkan menjadi baik. Oke. Nah, singkatan yang tidak baku ini menurut saya bisa tetap ada, asalkan kita memberitahu singkatannya itu apa, kepanjangannya itu apa. Jadi dalam kurung, jadi kita menjelaskan kepanjangan dari singkatan yang kita inginkan. Misalkan kalau yang teh ada singkatannya enggak kemarin ya di judulnya? Untuk teh kelompok 41? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Berarti kakak tingkatnya kemarin coba saya perlihatkan ya. Jadi kita santai aja, waktunya cukup lama ini. Jadi saya perlihatkan milik kakak tingkat Anda. Dek, ditutup kenapa itu? Kalau nggak dilihat itunya dimatikan. Biasakan. Nah, ini nggak ada judulnya sudah. Yang ini kayaknya ada satu lagi yang Simbah Apek gitu loh. Saya juga sampai bingung kemarin. Singkatannya kok aneh. Nah, ini. Berarti sah, ini dimakan. Sana. Ambil lagi.
Ini di rumah saya pekerjaan banyak sekali, anak-anak juga ribet. Nah ini contoh judul dari proposal PKM kakak tingkat Anda. Efisiensi kandungan etanol dari limbah air tape ketan putih. Singkatannya Simbah Apek. Saya sendiri ini juga mereka pakai singkatan ini ya mungkin Alif aja sampai ketawa. Itu juga tapi saya mau tak-atik di judul ini, mereka kan sudah ingin membuatnya menarik gitu ya. Jadi saya enggan untuk mengganti judul itu enggan kalau nggak ada yang anggap ini sudah bakal viral, bakal menarik untuk dilihat reviewer, oke lah, saya hanya konten aja. Ternyata ini masih ada yang menggunakan. Tapi mereka jelaskan apa Simbah Apek itu. Sinya ini saya nggak paham. Ini efisiensi, ininya kok nggak ada singkatannya, dari mana jadi agak bingung juga. Kemudian limbah, air, tape, ketan, ya, oke lah, udah. Ternyata yang lainnya tadi nggak pakai ya. Walaupun dari PKMK dia juga nggak pakai singkatan. Jadi ini salah satu, masih di judul ya, salah satu yang menjadi pokok perhatian saat saya mengikuti grup WA di ini, di dosen-dosen, di grupnya dosen-dosen yang untuk PKM. Mereka mengeluhkan bahwa mahasiswa itu membuat singkatan yang cenderung dipaksakan gitu. Padahal nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Nah, saya baru tahu ternyata di buku pedoman itu sebaiknya dihindari penggunaan singkatan yang tidak baku. Jadi untuk Anda nggak perlu dipaksakan untuk membuat singkatan supaya kelihatan viral gitu ya. Sudah jelaskan saja apa. Misalkan ini mosquito repellent air freshener, ini sebenarnya dari bahasa Inggris. Kemudian baru dijelaskan. Sebenarnya langsung menggunakan ini juga nggak apa-apa. Oke, dari judul Jajanan Sehat Es Krim Mochi dari Lidah Buaya. Mahasiswa menyusun. Oke, ini 10 kata. Tidak ada ketentuannya, dia harus bagaimana. Jadi di sini kalau saya lihat dari judulnya, ini ya tetap kuliah full, sama saya juga pegang kuliah banyak sekali ya, tiap hari kuliah. Jadi saya paham Anda mungkin tidak sempat pegang ini proposalnya, nggak apa-apa. Sekarang kita coba lihat bersama. Ya, masih proposal itu bab pendahuluan, uraikan latar belakang atau alasan. Jadi alasan dari penyusunan PKMK. Apakah berdasar hasil riset atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Kemudian jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan. Oke, satu-satu. Alasannya. Alasannya apa? Di sini sudah dikasih kunci. Ini berdasarkan hasil riset pasar ataukah inisiatif sendiri? Jadi Anda membuat jajanan es krim mochi itu karena Anda melihat peluang di pasar bahwasanya misalkan es krim itu disukai Bu, makanya saya ingin bikin varian baru gitu misalkan. Atau
bisa juga kalau yang di teh tadi atas ini ya, keinginan untuk bergerak di bidang kesehatan misalkan. Ternyata teh itu banyak dikonsumsi, kemudian untuk kesehatan saya menggunakan material tertentu yang sudah diteliti misalkan. Nah, diaplikasikan untuk minuman. Jadi apa? Saya coba tanya dulu di kelompok 40, kira-kira alasannya apa? Jadi itu yang dituliskan di latar belakang. Di sini Ya, paragraf ada terakhir. paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Oke, paragraf terakhir. Tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Penggunaan lidah buaya semakin bervariasi akan meningkatkan nilai ekonomi. Oke, berarti Anda berangkat dari alasan ini, keutamaan dari lidah buaya, manfaat dari lidah buaya. Ya, jadi berasal dari sini Anda, manfaat dari lidah buaya. Gimana ini kalau ada kertas enak coret-coret gitu ya. Jadi ini apa sih ngilang gambar? Oke, bisa. Ini Anda berangkat dari manfaat atau kelebihan lidah buaya. Jadi alasan pertama Anda berangkat dari sini. Cuman ini satu-satunya alasan. Dari riset pasar sepertinya. Riset pasar. Kenapa? Dengan riset pasar? Banyak yang suka makan es krim seperti itu. Oh, es krimnya berarti ini ya. Es krim itu favorit gitu ya. Favorit. Minuman favorit misalkan. Makanan apa minuman ya es krim itu ya? Makanan favorit. Cemilan gitu ya. Cemilan juga apa ya es krimnya? Termasuk apa ya? Oke, 2 itu. Atau ada lagi? Sekarang yang kelompok 41, Anda nggak perlu UT-UT proposal Anda. Ibu minta lihat juga punyanya temannya. Nanti punya Anda juga akan kita bahas bersama. Jadi Anda santai aja ya. Di sini Ibu tidak memberikan nilai pada Anda sebagai ini ya. Anda nggak bisa meresumasikan dengan baik, kemudian ditanya nggak jawab. Nggak gitu. Ibu nggak disuruh kasih nilai ya. Jadi Anda nggak perlu takut untuk ngomong. Ya, Anda bilang aja. Nah, sekarang yang dibahas memang dari kelompok 40. Kira-kira Anda ada saran enggak untuk teman Anda? Tadi kan dia ingin bikin inovasi es krim lidah buaya. Nah, es krim lidah buaya itu menariknya apa kira-kira? Supaya nanti reviewer itu mau mendanai itu alasannya apa? Kira-kira. Bisa bantu? Apalagi?
kakaknya, mumpung di sini saya bantu juga ya supaya bisa mengeluarkan ide kira-kira untuk membuat latar belakang suatu permasalahan. Jadi ini akan berguna buat Anda saat Anda bikin skripsi nantinya. Coba kira-kira kalau adiknya ini punya ide untuk menyediakan jajanan es krim dari lidah buaya. Kira-kira alasan yang bisa dibuat mendasari itu apa? Kalau menurut saya itu yang pertama pastinya dari riset pasar dulu, Mm-mm. Bu. Yang mau dijadikan target pasarnya itu siapa, itu yang dijadikan alasan gitu, Bu. Baru kita merambah ke manfaatnya gitu. Oke, berarti lihat target pasarnya. Nah, kalau untuk jajanan ini kira-kira nanti kemana? Kita lihat untuk siapa konsumennya. Kalau menurut saya itu lebih ke anak-anak, Bu. Kalau es krim gitu. Anak-anak. Oke. Yang lainnya ada lagi? Jadi pertama, jika Anda berangkat dari kelebihan lidah buaya sendiri. Nah, lidah buaya itu manfaatnya apa aja itu harus ditonjolkan. Kalau memang itu jadi alasan pertama. Di sini Anda menjelaskan memang lidah buayanya. Tapi tentang tanamannya saja. Oh ini, kemudian dilanjutkan dengan kandungan. Oke, berarti ini sudah mulai mensitasi. Sudah cukup bagus. Nah, kandungan dari aloe vera diantaranya aloe vera ini nama nama ilmiahnya ya, nama latinnya ya. Nanti kalau digunakan, jadi jika Anda sudah menuliskan tanaman lidah buaya atau aloe vera, ini aloe vera nama apa ya? Apa nama ilmiah atau nama bahasa Inggris atau nama Latin dari lidah buaya? Jadi dalam penulisan, misalkan lidah buaya, nama ilmiah, nama Latin. Aloe vera ini nama Latin, ya. Jadi kalau Anda menggunakan sebutan aloe vera itu Anda menyebutkan nama latinnya. Lebih baik kalau memang judulnya pakai lidah buaya, tapi Anda menyebutnya ke bawah aloe vera nanti. Oh, kadang lidah buaya, kadang aloe vera. Nah, ini silakan Anda gunakan nama lidah. Anda bisa jelaskan di awal seperti ini, lidah buaya di awal sendiri. Aloe vera, penulisannya kayaknya huruf besar di awal, kemudian V-nya kecil. Jadi penulisan nama Latin tuh, penulisan nama Latin seperti ini ya. Jadi pertama huruf besar, kemudian diikuti huruf kecil. Kemudian ini kita ganti aloe vera. Aloe vera. Dan kalau nggak salah ini pakai ini deh. Bukan karena apa? Bisa sama Ais.
Oke, maaf ya tadi. Yang belum presensi terlebih dahulu. Ini yang presensi siapa? Mahasiswanya, dosennya juga apa enggak? Mahasiswanya saja, Bu. Mohon maaf. Mahasiswanya saja, oke. Silakan, ini diminta oleh Mbak Iswinda untuk presensi dulu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Nah, untuk penulisan pertama kali ya, jadi nanti kalau Anda menulis dalam proposal apapun, untuk menuliskan nama tanaman, nama hewan, gitu ya, makhluk hidup itu ada nama latinnya dalam klasifikasi ini, taksonomi, dalam taksonomi. Jadi penulisannya itu miring, huruf pertamanya besar, kemudian huruf kecil. Nah, lidah buaya aloe vera merupakan tanaman perdu. Oke, ini yang ini saya nggak ngerti. Ini dilanjutkan dengan, nah di sini salah satu komoditas pertanian daerah tropis yang punya peluang sangat besar untuk dikembangkan. Nah, Anda menyebutkan seperti ini, itu bagus. Jadi saat lidah buaya dalam kurung aloe vera itu sudah muncul pertama kali, silakan Anda pilih Anda mau menggunakan lidah buaya apa aloe vera. Kalau Anda merasa kesulitan menuliskan tanaman lidah buaya terlalu panjang atau mungkin persepsi yang ditimbulkan dari lidah buaya itu Anda kurang suka, lebih suka aloe vera. Aloe vera pasti mewakili tanaman lidah buaya. Anda bisa gunakan aloe vera terus. Tapi jangan diganti-ganti lagi tanaman lidah buaya lagi. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya aloe vera yang dijelaskan di sini adalah tanaman lidah buaya. Silakan gunakan ini terus, nggak apa-apa. Kalau mau pakai lidah buaya aja juga nggak apa-apa. Jadi ini tetap lidah buaya. Nanti silakan diganti ya. Kelompok 40. Untuk aloe vera dewasa ini merupakan salah satu komoditas. Nah, ini statement dari siapa? Untuk yang ini. Statement dari Anda mencuplik atau ini apa namanya, Mencuplik. kesimpulan Anda sendiri, opini pribadi. Mencuplik. Gimana? Yang keras? Ada ngambil dari apa? Jurnal itu. Ngambil dari jurnal. Kalau memang ada, bagus ini. Sertakan sitasinya, ya. Jadi ini saya tambahin, sertakan sitasinya. Sitasi itu apa? Referensinya. Jadi yang seperti Anda ketikkan di atas. Jadi memang untuk pengetahuan lidah buaya ini memang sudah umum bahwasanya dia tanaman perdu, batangnya bengkok, tepinya berduri. Silakan, sudah benar. Ini dirujuk dalam misalkan Harmanto. Ya. Nah, ini kalau ada daftar pustakanya saya mau lihat juga Harmanto ini apa. Tapi oke, sementara ini masih saya membiarkan. Jadi ini Anda mengambil dari Harmanto. Dalam penulisan ini ya, dalam merujuk dalam suatu referensi, Anda kan mengambil data di situ, kemudian menyebutkannya di sini. Jangan kopas. Ya, jadi jangan copy paste. Jangan semua kata-katanya itu langsung Anda semua kata-katanya langsung Anda tulis plek dengan Harmanto. Nah, jadi hindari plagiarisme. Apa plagiarisme itu? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Tukang kopi gitu ya. Jadi Anda jadi kalau ada kalimat yang memang seperti ini, Anda tampilkan dalam bentuk kata-kata yang berbeda. Ya, atau mungkin Anda bisa ubah susunannya dalam menjelaskan. Ya,
jangan persis sama. Nanti kalau Anda menuliskannya dalam bentuk skripsi gitu ya, itu akan bermasalah. Apalagi dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasi. Ya, tingkat plagiarismenya tinggi. Biasanya tidak akan diizinkan untuk publis nanti, untuk dicetak. Oke, ini sudah benar yang kayak gini. Nah, yang kayak gini memang seharusnya statement seperti ini muncul karena ada referensi. Jadi bukan opini. Selama Anda menuliskan latar belakang, tuliskan data yang valid. Jadi ada sumber referensinya. Di sini bukan tentang opini Anda pribadi. Tapi bukan berarti dalam latar belakang Anda nggak bisa nuliskan opini. Bisa. Opini itu harus dari sumber lain selain kita, selain penulis. Opini bisa masuk. Opini bisa masuk asal dari orang yang berbeda. Jadi bukan penulis. Bahkan Anda bisa gunakan informasi dari personal komunikasi. Siapa ini? Bukan dari artikel, bukan dari koran, jadi bukan dari jurnal, bukan dari koran, bukan dari web, tapi Anda bisa dengan cara wawancara di sini. Jadi dari hasil interview bisa juga dituliskan dalam latar belakang. Jadi tuliskan data yang valid, harus ada sumber referensinya, dan ini bukan tentang opini pribadi Anda. Memasukkan opini orang bisa, bukan opini penulis. Personal komunikasi juga bisa. Jadi semua yang Anda tuliskan di sini adalah data yang Anda jadikan acuan. Ya, jadi ini tambahkan referensinya. Ini tadi. Ini bagus ini. Aloe vera dewasa ini merupakan salah satu komunitas pertanian yang mempunyai peluang sangat besar untuk dikembangkan. Itu contohnya apa di situ? Ada nggak? Anda masih ingat? Dimanfaatkan jadi produk juga sih. Iya, produk apa? Produk kosmetik atau apa? Ada kosmetik sama makanan juga. Kosmetik dan makanan. Nah, ini kan berarti kan ada realnya. Sumbernya apa? Referensinya. Sebutkan. Referensi itu bisa Anda tuliskan semakin banyak referensi yang Anda gunakan dalam latar belakang itu semakin bagus. Tandanya Anda itu siap memberikan ide ini, itu sudah ada kesiapan berdasarkan referensi. Jadi sertakan citasi referensinya. Referensi semakin banyak menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan kegiatan. Jadi untuk satu statement seperti ini, misalkan untuk aplikasi kosmetik dan makanan. Nah, ini contohnya apa aja? Misalkan kosmetik, sudah ada yang publikasi, misalkan Martha Tilaar atau dari merek yang lainnya, kemudian makanan itu dalam bentuk apa, jelly, apaan, itu ya. Nah, itu kan dari referensi yang berbeda. Nah, itu tuliskan jadi satu di sini. Jadi ada referensi 1, 2, 3 gitu, misalkan siapa aja. Nah, ini bisa di sini. Bagus ini kalau seperti ini. Kemudian, aloe vera menarik perhatian karena kandungan misalkan ya, atau Anda bisa langsung seperti ini. Kandungan dari aloe vera diantaranya
Jadi kandungan senyawa kimia gitu ya maksudnya ya. Ini kandungan dari aloe vera diantaranya 20 asam amino. Nah ini Anda sudah mencari. Ini bagus ini. Sudah ada referensinya. Selain ini kalau bisa, oke, karena Anda bergerak di makanan ya, menonjolkan asam amino, vitamin, mineral, ini oke, sudah. Jika ada yang lainnya, jadi saya akan lebih suka Anda tambahkan referensi lainnya. Ini 2000 berapa ini? Ini kurang ya. Kemudian, ini nggak saya hidupin tadi. Ini 2000 berapa, tambahkan referensinya. Itu akan lebih baik. Ini karena Anda bergerak. Ingin bertanya, Hmm? itu ada batas waktunya apa tidak, Bu? Batas waktu. Yang untuk referensi? Ya. Sebenarnya di sini sepertinya nggak ada ya kalau di buku pedoman. Coba kita lihat untuk daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan dengan cara hanya pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian. Nggak ada. Namun biasanya kalau Anda skripsi gitu ya, lebih disukai itu yang update. Jadi yang dia itu masih baru. Umumnya adalah referensi dengan kurun waktu 5 tahun terakhir, biasanya seperti itu. Jadi kelihatan, oh ini memang permasalahan atau memang fokus kita 5 tahun terakhir. Jadi masih up to date lah untuk diteliti saat ini atau untuk dikembangkan saat ini. Tapi kalau Anda sudah pakai yang 10 tahun terakhir, apalagi 20 tahun terakhir, waduh itu pemikiran zaman kapan gitu ya. Jadi memang data paling dekat dengan penulisan itu lebih baik. Ya, walaupun tidak ada, sebaiknya tidak ada acuannya, maksud saya bisa Anda gunakan. Kecuali untuk seperti ini. Ini kan pengetahuan umum. Lidah buaya merupakan tanaman apa. Nah, ini kan informasi umum. Jadi general knowledge itu bisa pakai buku yang tahun 60 juga bisa. Karena memang ini pengetahuan umum. Jadi bisa. Tapi untuk menuliskan seperti ini, merupakan salah satu komoditas pertanian yang punya peluang besar. Nah, ini kapan? Referensinya tahun berapa? Kalau Anda cantumkan referensi tahun 2000, itu juga, walah, mau itu tahun 2000. Sekarang apa masih jadi komoditas yang ini diunggulkan? Oh, enggak, ternyata sudah lebih dari, sudah 20 tahun, yang enggak, udah beda misalkan. Nah, sebaiknya referensinya yang up to date ya. Oke, gitu ya. Selanjutnya ini, nah ini Anda juga tonjolkan manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Nah, dalam penulisan, misalkan Anda ingin menampilkan, oh kandungannya seperti ini, dan dia bermanfaat juga untuk kesehatan, ternyata apa aja. Nah, dalam latar belakang, jangan tuliskan bentuk poin-poin seperti ini. Anda bisa menuliskan seperti ini di literatur review atau studi pustaka gitu ya. Tapi bukan pada latar belakang. Latar belakang tuh bentuknya seperti ini. Bentuk kalimat tanpa poin-poin. Ya, jadi ini jadikan satu kalimat. Dan tidak mungkin Anda dalam menampilkan manfaat lidah buaya itu segini banyaknya. Kalimatnya maksudnya ya. Jangan sampai satu paragraf yang sangat besar sekali. Ini bisa Anda tampilkan nanti di daftar pustaka. Kalau di PKM ini apa ya babnya ya? Gambaran umum mungkin di sini ya. Oh, nggak ada. Jadi kalau di penelitian ada sepertinya. Jadi ini persingkat. Jadi kelompok 40 ini persingkat. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan diantaranya apa?
Di antaranya adalah melancarkan pencernaan, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh kan juga sistem imun, toh? Ya. Jadi bisa dipersingkat, jadi diringkas gitu ya. Tidak sejauh ini, tidak sepanjang ini. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan diantaranya adalah melancarkan pencernaan, apalagi silakan. Jadi nanti akan lebih ringkas, dia ada dalam satu kalimat. Jadi kalau satu kalimat itu kan nggak akan sampai 5 baris harusnya. 3 baris itu sudah maksimal. Ya, silakan dipersingkat lagi. Silakan diringkas agar lebih singkat tanpa penulisan dalam bentuk poin ya. Jadi tulis dalam bentuk kalimat, utuh. Oke, ini sudah. Kemudian, nah, Anda pertama sebutkannya seperti ini alasannya. Ada manfaat lidah buaya, tapi di sini tiba-tiba Anda ingin bikin es krim. Nah, ini munculkan dulu alasan kok milih es krim apa di sini. Anda tambahkan. Jadi setelah manfaat lidah buaya itu baru ke es krim. Atau Anda bisa mulai dari es krimnya dulu. Jadi kalau ini kan Anda bergeraknya lidah buaya itu komoditas yang misalkan sudah banyak menarik minat gitu ya, komoditas peluang besar. Kemudian baru Anda masuk ke ini. Es krim merupakan jajanan favorit nenek-nenek, misalkan ya, yang disukai anak-anak. Dengan gizi yang tinggi, diharapkan dengan gizi yang tinggi pada lidah buaya, diharapkan bahwasanya es krim lidah buaya nanti akan memberikan imunitas apa gitu ya, dalam misalkan mencegah virus corona, misalkan gitu ya, karena kita ingin nanti ya harus dikaitkan dengan masalah umum yang ada saat ini. Kenapa kok bisa jadi itu mencegah virus corona? Loh ini loh ada kan lidah buaya itu untuk antioksidan, terus meningkatkan sistem imun, malah bisa jadi anti tumor. Nah itu kan kemungkinan bisa untuk mencegah virus corona. Jadi dalam tahap pencegahan misalkan. Nah itu bisa tampilkan seperti itu. Atau Anda bisa mulai dibalik. Mulai dari permasalahan misalkan jajanan untuk ini anak-anak itu banyak yang berbahaya gitu ya. Misalkan kalau Anda memang ingin di es krim gitu, minuman apa ya berarti ya yang dia berbahaya, misalkan yang manis-manis gitu ya, minuman instan yang manis-manis, yang sasetan itu dibikin itu dengan kandungan banyak senyawa kimia sintetik, misalkan Anda tonjolkan seperti itu, maka perlu adanya alternatif, jajanan alternatif favorit anak-anak yang lebih bergizi. Nah, baru Anda merujuk ke lidah buaya. Lidah buaya merupakan, itu bisa dari situ. Tapi kalau Anda memang ingin susunannya seperti ini, bisa juga. Tapi cantumkanlah alasan mengapa memilih es krim. Ya, untuk cemilan favorit ini belum ada. Kemudian ini nanti bisa masuk konsumen anak-anak, ini dimasukkan di sini. Jadi target pasar Anda nanti adalah konsumen anak-anak. Ini jadi ceritakan dulu. Salah satu cemilan favoritnya adalah es krim, ya.
atau dibalik seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, dari 2 ini saya kira juga sudah cukup ya. Cuman di sini tidak terlihat keterbaruannya, novelty-nya. Jadi memang Anda menampilkan ini di latar belakang, tapi Anda perlu menampilkan novelty atau keterbaruan dan juga orisinalitas atau keaslian, dan juga apa ya tadi ya, inovasinya apa. Jadi di sini harus dimunculkan Anda memang ingin ke lidah buaya karena dia memang peluangnya sangat besar. Tapi kok ini sudah pernah ada atau enggak ini? Kan katanya tadi lidah buaya itu untuk aplikasi kosmetik dan makanan. Di makanan tuh ada enggak yang bikin es krim dari lidah buaya? Enggak tahu. Belum pernah tahu. Es krim. Coba. Itu tahun lama. Kenapa? Sekarang udah. Oh, ada ini. Oh, ada ini. Anda memang punya ide sendiri atau karena pernah baca ini? Ini ternyata ada ini. Kalau saya kan memang nggak begitu paham ya, tapi saya kira karena lidah buaya itu sudah sering digunakan untuk jelian, mungkin ada aja orang yang bikin. Ini sudah ternyata. Nah, bergerak dari sini aja, ini bisa memutuskan semangat kita dalam bikin proposal. Jadi sebelum bikin proposal, kita itu perlu browsing dulu atas ide kita. Kita memang boleh ya punya ide. Kemarin buat es krim, terus nyari bahannya mau ada sayur, ada udah. Jadi berangkatnya dari es krim, bukan dari aloe vera-nya. Oke. Ini bahkan sudah ada penelitian ya. Oke, atau begini. Satu alasan lagi, tolong saya diberitahu. Menggunakan aloe vera itu karena kandungannya yang memang baik untuk kesehatan, ataukah ini karena di tempat Anda banyak, di daerah Anda? Karena kesehatannya. Karena kesehatannya. Kalau dia punya pangsa pasar peluang yang sangat besar ini, berarti karena memang kandungannya baik dan digunakan untuk aplikasi. Tapi kalau umpamanya ini sumber dayanya itu di mana dia paling banyak terdapat? Kemarin coba cari daerah Jawa Timur ada, tapi lupa. Oh, ada berarti. Dan itu bukan di Jember? Bukan. Bukan. Jadi Anda ingin meningkatkan, kalau pakai alasan ini, sumber daya alam yang melimpah, Anda bisa pakai alasan ini dalam latar belakang ditonjolkan, karena keberadaan sumber daya alam yang melimpah meningkatkan nilai tambah
dari komoditas lokal di tempat Anda. Ini bisa. Jadi keterbaruannya memang nggak ada di sini. Bisa dari sini. Jadi dia bukan hal yang baru. Bukan hal, ini nggak orisinil dari saya. Saya memang lihat dari ini lain. Dari artikel yang sudah pernah bikin es krim lidah buaya. Bisa. Tapi karena sumber daya ini melimpah di tempat saya, lidah buaya ini. Makanya saya, sedangkan penggunaannya, pemanfaatannya itu tidak maksimal. Belum ada yang menggunakan lidah buaya untuk bikin es krim. Itu bisa. Jadi saya ingin membuat es krim lidah buaya dengan inovasinya apa gitu nanti. Jadi kalau keterbaruannya itu tidak ada. Sedangkan ini tadi menurut Anda ini nggak ada di tempat Anda. Atau di Jember ini nggak ada. Anda dari mana ya? Jember apa mana saya lupa kemarin. Saya Jawa Tengah, Kebumen. Oh, Kebumen. Oke, dari Kebumen. Jauh juga ya nanti kalau umpamanya memang ini terrealisasi. Kalau Anda memang di Kebumen itu banyak, untuk ambilnya itu juga jauh ya. Jadi tempatnya jauh. Sebaiknya jika memang berdasar ini, Anda lihat di tempat Anda atau di lingkungan universitas Anda berada. Jadi bisa di Jember atau kota asal juga bisa. Tapi kalau ke Jawa Tengah mungkin agak jauh ya. Jadi ini ya, kalau Anda ingin menampilkan keterbaruan itu nggak bisa. Jadi ini bukan hal yang baru. Jadi keasliannya, orisinalnya itu juga Anda nggak bisa pegang. Tapi mungkin Anda bisa pakai tadi alasan bahwasanya ini termasuk komoditas yang meruah di tempat saya. Ingin saya berikan nilai tambah, itu bisa. Nanti tinggal kasih dengan makanan, sumber makanan lainnya. Itu bisa. Cuma sekarang ini kita nggak dapat, kemudian orisinalitasnya juga nggak ada, nggak dapat, udah ada ininya, publikasinya. Oke, gimana ya? Kemudian pada tahun berapa ini tadi ya? Ini pasti dari THP ya, teknologi hasil ingin bekerja di PKMK nantinya ya, PKM kewirausahaan, dan ingin menyediakan produknya itu adalah produk makanan ataupun minuman, Anda perlu cross check lagi di Google gitu ya, di search engine bahwasanya produk yang akan Anda bikin itu sudah banyak atau enggak. Kalaupun sudah banyak sebenarnya juga enggak apa-apa, tapi Anda berikan inovasinya itu apa. Yang bikin Anda berbeda dengan yang produk-produk yang sudah ada itu apa. Kalau masih kayak gitu aja, ya biasanya enggak akan didanai. Ya. Inovasinya apa? Nah, ini ya, kalau anak kimia bergerak di PKMK, nanti saya dan itu produknya makanan dan minuman, saingan utamanya adalah mahasiswa dari teknologi hasil pertanian. Jadi mereka memang bekerjanya dengan pengolahan ini bahan makanan. Jadi sudah pasti mereka ya menyarankan untuk pembuatan makanan, minuman gitu. Nah, Anda cek. Nah, seperti ini biasanya bukan anak kimia yang mengerjakan. Jadi anak-anak THP. Oke, untuk kelanjutannya saya kira kalau proposalnya ini sudah ada ya. Lebih ditonjolkan. Kira-kira yang bikin proposal Anda ini berbeda dari yang lainnya apa? Kalau ini sebutan mochi itu,
Bagaimana? Sebutan mochi. Kelompok 40 selain Putra siapa lagi? Ratna. Ratna. Gimana Ratna? Sama Sepia. Ratna, Sepia. Ini Cahya. Gimana pandangan Anda? Ayo coba ngomong. Anda diem aja di depan laptop, di depan HP ini. Ayo silakan. Kita diskusi. Ide yang ingin Anda tampilkan tuh apa? Bisa cerita di sini. Jadi kita ada manfaatnya berkumpul di sini, berdiskusi di sini. Cahya? Iya, Bu. Dengar suara Ibu dari tadi. Dengar, Bu. Oke, gimana? Coba ayo ngomong. Itu kan kelompok kami pengennya buat mochi es krim itu, Bu. Mochi es krim. Memang berangkatnya awalnya dari situ ya, berarti bukan dari lidah buaya ya? Iya, awalnya dari es krimnya itu, terus bahannya lidah buaya, terus inovasinya jadi mochi gitu. Oke, bedanya es krim biasa dengan mochi gimana? Ini kan tadi es krim lidah buaya memang yang ada. Untuk mochinya gimana? Anda sudah browsing nggak? Yang dari lidah buaya ada nggak? Secara komersil ada nggak? Atau di artikel ada apa nggak? Sudah cari belum? Kalau untuk mochi es krim lidah buaya, saya belum ketemu, Bu. Adanya mochi durian gitu ya? Iya. Enak itu. Oke, jadi belum browsing. Oke, coba cek lagi es krim aloe vera, es krim mochi. Ada ini kayaknya. Ini gambarnya. Apa ini? Ada buaya apa anu ini? Apokat ini. Oh, ini matcha. Nggak ada ya masih ya? Duh, enak ini. Oke. Belum pernah tahu ya. Kalau yang es krim biasa ada, tapi kalau yang bentuk mochi belum ada. Oke, bisa ditampilkan sebagai inovasi. Ini kan adanya alpukat, es krim biasa tapi oke, durian. Oke, kalau es krim biasa yang aloe vera, mari kita lihat gambarnya, ada nggak di pasaran? Kok munculnya pelembab ya? Jadi sudah banyak ya, memang sudah banyak es krim lidah buayanya. Cuman yang diinovasi dalam bentuk mochi belum ada ya. Oke, atau oke lah Ibu tapi berikan ini apa, berikan salah satu tambahan yang bisa daripada es krim biasa.
Jadi kelebihan mochi sebenarnya apa? Coba berangkat dari mochinya. Kelebihan dari mochi apa? Sepia? Sepia. Iya, Bu. Ya, Anda ngikutin dari tadi? Iya. Oke, gimana menurut Anda? Kelebihannya mochi itu kan kayak jajanannya tuh enak, Bu. Pembuatannya juga nggak memakai bahan-bahan kimia. Kayak gimana? Mochi alasannya tadi enak. Ya. Terus? Terus juga Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Apa ya kira-kira ya? Iya. Mochi kok bisa berbeda dari es krim itu apa? Kelebihannya? Kalau nggak ada beli lagi. Mochi, misalkan untuk titik leleh bagaimana? Jadi dia kan agak kenyal-kenyal gitu ya. Kemudian dia lebih padat dibandingkan es krim kan. Es krim biasa itu kan dia mudah meleleh, mungkin kecepatan lelehnya lebih cepat yang es krim biasa dibandingkan mochi. Mochi lebih kenyal, kemudian jadi ada sensasi tersendiri saat Anda menikmati es krim mochi gitu ya. Nah itu nanti bisa ditonjolkan. Kemudian ya ini ya sayangnya yang dari lidah buaya itu es krimnya udah banyak, tapi nggak apa-apa Anda bikin inovasi berarti di sini ya. Keterbaruannya kurang, inovasinya perlu lebih ditonjolkan. Banyak ini. Apa ya? Kalau dalam segi bentuk atau ini masih dari mochinya ditambahkan. Saya kok juga nggak kepikiran ya. Makanya saya lebih suka membimbing PKM penelitian daripada kewirausahaan karena jiwa bisnis saya itu kurang ya. Saya lebih suka berada di lab, Anda meneliti di lab. Mungkin kakak-kakak Anda sekarang juga sudah mulai menemukan jati diri ya. Udah tahu anak kimia itu lebih enjoy kalau ada di lab daripada mikirin kayak gini gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan untuk ini ya, untuk tugas pengenalan ini ya, pengenalan masuk mahasiswa baru nggak apa-apa dah. Coba kita pikirkan bersama, nanti silakan ditulis. Nanti saya akan kasih waktu Anda untuk ini memperbaiki teksnya ini. Oke. Jadi tambahkan ini, inovasi dari mochinya apa ditambahkan. Bisa browsing. Saya kira Anda nggak kesulitan browsing sekarang karena pakai Zoom lama pun Anda kayaknya enjoy aja ya. Jadi browsing juga nggak akan masalah. Kemudian bisa Anda langsung sebutkan target konsumen dari ini pangsa pasar produk Anda memang anak-anak. Anda sebutkan anak-anak. Nanti di dalam gambaran usahanya Anda bisa letakkan ini cara distribusinya itu misalkan di koperasi sekolah-sekolah gitu ya. Kalau berarti itu karena konsumennya anak-anak. Kalau dijual di umum berarti Anda bisa melalui ini ya, pusat-pusat kegiatan
anak-anak. Jadi misalkan di saat malam minggu di alun-alun gitu, kemudian hari Minggu saat ada kegiatan olahraga bersama gitu, itu bisa juga nanti. Tapi ini sebutkan target pangsa pasar Anda adalah anak-anak karena suka dengan es krim cemilan favoritnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dewasa untuk menyukai juga ini. Nah, kelebihannya ini inovasinya bisa dari segi anu juga ya. Selain packaging gitu, nanti bisa dari packaging ini. Ya, dulu. Jadi packagingnya atau sebelum packaging cetak. Jadi cara mencetak mochi itu memang bulat tapi ya. Di mana-mana namanya mochi bulat ya. Berarti nggak bisa dibentuk apa supaya kelihatan lucu gitu ya. Aduh, saya jadi lapar nih. Oke, cetaknya nggak bisa berarti packaging ya ini komponen campurannya. Jadi selain lidah buaya itu Anda tambahkan bahan yang istimewa apa ya? Ada taburan kacangnya atau apa? Nah ini loh yang saya agak anu dari anak kimia kalau bergerak di sini ini agak anu ya sulitan saya. Mungkin nanti bisa Anda bahan X apalah yang bagus. Silakan nanti ya Mbaknya Alif sama Mbak Iswinda bisa ini ya kasih saran kalau umpamanya ada yang menarik ya, Anda ingin urun saran buat adik-adiknya silakan langsung ngomong aja. Oke. Baik, Bu. Oh iya, Alif dulu bikin proposalnya proposal apa? PKM apa? Saya PKMP, Bu. Penelitian, oke. Bukan kewirausahaan ya. Iya, bukan, Bu. Oke, ini saya kira sudah. Jadi jika ingin menonjolkan dia untuk makanan, ya ini munculkan ini manfaatnya untuk kesehatan. Ya. Kemudian ini kalau ini dijadikan dalam ini berada dalam satu artikel Andareto. Dalam satu artikel Andareto, tolong Anda telateni ya. Dalam Andareto ini ada referensi apa aja? Sorry. Ini referensi dalam Andareto itu sumber primer untuk pernyataan manfaat aloe vera itu apa saja. Jadi maksud saya, dia menampilkan bahwasanya aloe vera itu mengandung antioksidan. Nih. Nah, dia ini nyantumkan biasanya di atasnya ada misalkan gini. Jadi ini ini si Andareto ini merujuk dari nomor 6 dari artikelnya siapa gitu. Nah, ini sebaiknya nanti dalam menuliskan seperti ini melancarkan pencernaan misalkan. Itu referensinya siapa? Referensi siapa? Kemudian dilanjutkan dengan imunitas. Itu referensinya juga siapa? Biasanya bisa kok dirujuk seperti itu. Karena di dalam Andareto ini ada dia merujuk pada siapa? Itu namanya sumber primernya yang kita cari. Sedangkan Andareto ini kan sebagai sumber sekunder karena di penelitian orang lain. Kan bukan Andareto kan yang melakukan penelitian mengenai antitumor ini?
Iya, bukan harusnya. Bukan. Heeh. Jadi silakan ditelusuri lagi. Nanti bisa memperkuat alasan Anda untuk memilih lidah buaya. Oke. Ini tadi di mana ya? Ini tadi di mana ya saya? Oke. Ini ya. Oke, ini bisa diklik ya nanti ke bawah. Ini karena space-nya kurang ini ya. Jadi bisa diklik lagi untuk detailnya. Ini juga banyak tadi. Baik, itu untuk latar belakang. Dan kemudian kalimat terakhir, ya oke, seperti ini. Berdasarkan uraian tersebut, oke, saya suka seperti ini, atau berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan program kewirausahaan dengan pemanfaatan lidah buaya sebagai bahan dasar pembuatan es krim mochi aloe vera dengan inovasi apa. Jadi ini disimpulkan semuanya di sini. Dalam paragraf terakhir ini simpulkan apa saja hal yang mendasar yang akan Anda lakukan berdasar latar belakang atau alasan-alasan di atas. Oke, ini masih latar belakang. Jadi seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 40? Kalau semisal tadi ada dari wawancara petani kayak gitu, petani aloe vera, itu nanti mencantumkannya bagaimana? Oke. Misalkan di sini. Setelah Anda reto ya, misalkan. Lidah buaya, misalkan gimana? Misalkan gimana? Lidah buaya, aloe vera tadi ya kesepakatan kita. Aloe vera juga dimanfaatkan sebagai es krim, misalkan es krim oleh para ibu-ibu PKK, misalkan ya, ibu-ibu PKK Desa X karena memiliki keunggulan diantaranya. Ini bisa langsung dituliskan referensinya personal komunikasi dengan Ibu Ketua PKK. Itu tuliskan tahun 2020. Nah, ini citasinya. Tapi nanti Anda bisa tuliskan daftar pustakanya lebih detail. Personal komunikasi dengan Ibu Ketua PKK, PKK apa gitu ya. Selain tahun apa ya? Ini aja kayaknya cukup ini. Personal komunikasi dengan Ibu Ketua PKK mana, 2020 gitu di daftar pustakanya. Ya. Oke, ada lagi yang lainnya?
Di daftar pustakanya tadi bagaimana, Bu? Di daftar pustakanya sama. Ini lebih detail PKK mana gitu ya. Ketua PKK mana, koma, tanggal. Jadi ada tanggal ini wawancaranya. Ya, kalau di Sitasi ini cukup seperti ini 2020. Tapi kalau di daftar pustakanya cantumkan tanggal interview, tanggal wawancara kapan. Oke? Coba contohnya, Bu. Oh, contohnya. Anda nggak bikin daftar pustaka, tapi saya tuliskan di sini ya, untuk daftar pustakanya bisa ditampilkan seperti ini. Personal, komunikasi dengan Ibu Ketua Sari misalkan. Bu X gitu ya. Tanggal 14 November misalkan 2020. Ya gini aja. Ya. Ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Nggak ada. Saya kira itu untuk latar belakang. Silakan nanti di otak-atik lagi. Jadi Anda tonjolkan alasan di sini. Pentingnya ini loh. Saya perlu didanai untuk bikin es krim lidah buaya itu apa gitu. Jadi tonjolkan di latar belakang. Saya kira latar belakang di panduan ada berapa maksimalnya? Nggak ada. Jadi setelah Anda punya alasan, Anda sebutkan spesifikasinya, bahwasanya lidah buayanya nanti misalkan kalau dia memang berasal dari Jember ya, komoditas lokal, itu cantumkan lidah buayanya diperoleh dari desa apa gitu, atau pada komunitas petani lidah buaya mana gitu. Nah, itu ditonjolkan. Kemudian kelebihan dari mochi, nah ini memang salah satu alasan. Jadi mochinya itu apa keunggulannya. Tidak ada batasan penulisan untuk pendahuluan, tapi karena ini bagian yang cukup penting untuk latar belakang bisa 2 halaman maksimal ya. 2 halaman maksimal. Ini ukuran 12. Maksimal 10 halaman. Jadi kalau ada isinya itu pendahuluan daftar pustaka. Maksimum 10 halaman. Isinya itu pendahuluan, gambaran umum rencana usaha. Ada berapa bagian ini? 4 bagian. 4 bagian untuk 10 halaman. Saya kira 2 halaman ini cukuplah maksimal. Ya, 2 halaman maksimal untuk latar belakang. Jadi jangan sampai dia juga terlalu singkat, tapi nggak jelas. Singkat nggak apa-apa. Dalam setiap intinya dalam membuat latar belakang itu, dalam setiap paragraf itu ada poinnya. Jadi Anda bisa jelaskan tentang lidah buaya dan juga lidah buayanya dan juga ini bisa dimasukkan dalam jadi satu gitu ya. Kemudian kandungannya. Nah, itu ada ini tiap paragraf. Jangan sampai paragraf 1 dan paragraf 2 memiliki poin yang berbeda. Ya, jadi tolong diperhatikan 2 halaman itu maksimal. Itu sudah banyak 2 halaman. Oke. Apakah ada yang bertanya sampai sini dari kelompok 40? Paham semuanya? Ini 100 gram. Kirain 100 ml.
Gimana? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba ini nanti diperbaiki. Saya lanjutkan ke rumusan masalah sekalian ya untuk bab satunya. Ibu, off sebentar ya, mau minum. Oke, untuk rumusan masalah, ini tapi nggak ada ya perintah untuk membreakdown permasalahan itu dalam bentuk rumusan masalah dalam PKMK. Lihat punyanya maka Anda. Tetap di breakdown dalam bentuk ini. Oke. Baik, kita ikutin. Menampilkan rumusan masalah. Rumusan masalah kalau dalam PKM kewirausahaan, saya juga agak bingung. Rata-rata mahasiswa menampilkan seperti ini. Bagaimana cara membuat, bagaimana cara menghasilkan produk. Ini kenapa jadi rumusan masalah gitu loh. Padahal kan Anda sudah memiliki metodologi untuk masih ditanyakan gitu. Jadi kalau dalam penelitian, saya tahunya dalam penelitiannya. Jadi dalam penelitian itu misalkan bagaimana pengaruh penambahan asam sulfat dalam reaksi misalkan protein ayam misalkan seperti itu. Jadi dilihat bagaimana pengaruhnya atau bagaimanakah kondisi optimum untuk memperoleh hidrolisis, memperoleh hidrolisat protein, misalkan gitu. Jadi bukan metodenya yang masih belum kita ketahui. Nah ini kalau Anda menggunakan rumusan masalah seperti ini, kesannya ya, kesan di saya, bagaimana cara membuat es krim mochi berbahan lidah buaya yang menarik, enak, dan menyehatkan. Ini sepertinya Anda masih bertanya, kalaupun Anda punya metodologi, Anda itu bikin variasi. Ada yang dibikin dengan cara komposisi A, komposisi B, komposisi C. Nanti mana yang paling menarik, enak, dan menyehatkan. Apakah begitu? Iya, masih dipikirkan lagi. Iya, jadi rata-rata memang pada bikinnya seperti ini kok. Cuman saya kalau melihat dari sisi penelitian, karena saya seringnya bikinnya penelitian ya, itu agak ini, kok malah ditanyakan gitu. Kalau seperti ini Bu, pengaruh terhadap produk lain sejenis seperti itu mau jawab. Apa? Pengaruh ke produk lain yang sejenis. Pengaruh pada produk lain yang sejenis.
gitu. Itu bisa. Bagaimana pengaruh produk es krim mochi berbahan lidah buaya buatan kita gitu ya dengan produk lain yang sejenis. Berarti ini nanti kita kayak membandingkan yang punya kita itu lebih disukai atau tidak dibandingkan yang lainnya, lebih enak atau tidak, itu berarti dimunculkan ini nanti ada kayak uji kesukaan. Apakah seperti itu? Kalau kewirausahaan ini kan Tidak tahu. enggak. Oke, coba kita Masih browsing bingung. untuk ini ya, proposal penelitian, proposal PKM kewirausahaan yang didanai ya. Proposal PKM. Ini tapi juga bisa ya menampilkan seperti ini ya. Kalau dalam pembuatan latar belakang bukan ding, ini beda lagi ya. Ini kok susunannya kok beda ya. Di pendahuluan dia, jadi ini kayaknya bisa jadi teritori Anda untuk mengembangkan bentuk pendahuluan itu seperti apa. Jadi belum tentu isinya cuma latar belakang dan prioritas. Di sini ditambahi dengan luaran. Oke, bagus juga. Punya Anda kan tadi nggak ada ya. Coba apa sih kontennya? Ungkapkan pula jenis spesifikasi teknis komoditas yang Bu Ika, cukup bagus kalau Anda menampilkan dalam bentuk ini ya. Jadi latar belakang sudah tadi, dia sedikit, tapi mungkin poinnya sudah berada dalam tiap paragraf ini. Sendok makan teh, setengah sendok teh, sendok kecil. Ini malah dia bikin ini ya, keripik jamur tiram. Dan juga umum, Anda bisa lihat nanti cara dia menampilkan apa. Terobosannya apa. Sudah umum. Jadi mungkin Anda nanti mirip-mirip seperti ini, karena ini sudah umum. Cuman bagaimana? Ini dia bilang menjanjikan karena seharusnya kalau jamurnya banyak di daerah itu bisa ditonjolkan di sini. Mungkin lah ini nggak tahu didanai juga atau nggak ngerti ya. Prioritas masalah sama dengan rumusan masalah Anda ini disebutkan dalam bentuk kalimat. Saya kendala. Salah satu kendala adalah keberadaan kompetitor yang oleh karena itu bisa perlu diberikan suatu sentuhan. Iya jelas inovasi ini nggak begitu jelas. Coba kita lihat proposal yang lainnya. Kue talas motif kain tradisional. Nah, ini dia pakai singkatan juga. Memang rata-rata seperti ini. Singkatan. Oh, ini ditiru oleh kakak tingkat Anda yang tadi air freshener, baru dia jelaskan inovasi apa gitu. Tahun berapa? Tahun 2016. Jadi dengan panduan yang mungkin berbeda ya. Oh, ini juga dalam ini. Bagaimana cara membuat kasmokal untuk mengenalkan
Ini cara membuatnya juga ya. Jadi rata-rata mahasiswa memang begini cara menuliskan rumusan masalahnya. Cara membuat. Padahal itu kan bukan masalah gitu. Kita sampai jam berapa ini, Mbak? Untuk sesi 1 sampai jam 9.30, Bu. Nanti misalkan waktunya kurang, bisa dilanjut sampai jam 11. Hah, gimana, Mbak? Kita cuma sampai jam 9.30? Untuk sesi 1 nanti sampai jam 9.30, Bu. Nah, nanti kalau misalkan kurang, bisa dilanjut sampai jam 11.40. Oh, habis gitu ada sesi lagi berarti? Ada, Bu, istirahat terlebih dahulu 10 menit setelah 9.30 itu. Terus masuk lagi? Ya, masuk lagi. Di sini langsung saja, tidak apa-apa, Bu. Jadi tidak usah meninggalkan room breakout. Jadi mulai lagi jam berapa? Jam 9.10. Hah? Kok jam 9? Jam 9.40, Bu, mulai lagi. 40. Oh, 9.30 berhenti, 9.40 mulai lagi. Ya, seperti itu, Bu. Tapi kalau misalkan mau Sampai- diteruskan juga tidak apa-apa. Sampai jam berapa, Mbak? 11.40, Bu. 11.40, oke. Oke, ya memang rata-rata seperti ini ya berarti. Bagaimana cara memanfaatkan bekas bungkus minuman yang sudah tidak terpakai. Oke. Jadi memang bagaimana cara membuat ya, padahal kalau seperti ini. Anda sudah menonjolkan inovasinya. Oke, kita ikutilah. Bagaimana cara membuat es krim mochi berbahan lidah buaya yang menarik, enak, dan menyehatkan. Oke, kita pakai seperti itu. Ini serupa dengan yang tadi, bagaimana strategi. Kalau ini saya setuju. Jadi strategi ini memang masih kita pelajari. Anda makanya nanti tonjolkan ada beberapa poin di situ mengenai bagaimana cara-cara strategi pemasarannya. Kalau cara membuat es krimnya ini kayaknya kan Anda cuma satu teknologi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, seperti ini 2. Kemudian tujuannya menjawab dari rumusan masalah. Oh, ini Anda ada juga ya luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari produk ini adalah terciptanya produk yang menarik, enak, dan menyehatkan. Kemudian ada lagi. Di sini luaran yang berupa karya tulis. Jadi karya tulis berupa artikel. Artikel yang akan diseminasikan ke yang akan dipublikasikan dalam jurnal nasional. Oke. Jadi ini nanti ditambahkan dalam bentuk kalimat ya ini ya. Ini masih poinnya aja. Ini perlu kenapa? Karena nanti harapan Anda itu punya ini ternyata luaran tidak hanya produknya tapi juga karya tulis. Oke. Manfaat merupakan inovasi variasi untuk pengembangan. Loh, tiba-tiba Anda memunculkan ini, menurunkan kolesterol. Nah, ini dari mana kok ujuk-ujuk statement ini muncul?
Inovasi variasi rasa produk pangan yang dapat membantu meningkatkan sistem imun misalkan ya. Nah ini tapi tiba-tiba muncul menurunkan kolesterol dari mana? Nggak ada dasarnya. Jadi manfaatnya memberikan inovasi alternatif produk jajanan bagi anak-anak. Jadi itu yang perlu ditonjolkan ya. Jadi inovasi produk jajanan Anda sebut tadi ya. Jajanan bagi atau enggak perlu baginya dah. Jajanan yang sehat dan mampu meningkatkan imunitas tubuh dengan variasi rasa baru misalkan ya. Apa gitu ya. Kalau ini kayaknya statement ini dari tadi nggak kelihatan, nggak muncul ya. Kemudian pengembangan kreatif masyarakat, manfaat dapat menjadi ide baru ya, ide baru bagi pengembangan industri kreatif masyarakat. Oke. Jadi tonjolkan peran Anda sebagai mahasiswa untuk lingkungan Anda nantinya ini. Di kewirausahaan, industri kecilnya ini apa impact-nya? Oke, saya kira itu. Ini saya simpan. Akan saya kirimkan balik lewat ini. Lewat WA. Tolong diperbaiki. Saya beri waktu. Ya, sebentar. Oke, ini bisa dijadikan contoh juga buat temennya yang grup satunya. Bentar, ini tadi di PKM. Nih, revisi. Oke. 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 Tolong ini dikerjakan dulu ya. Ibu ingin izin off dulu. Bisa ya Mbak ya? Ibu ingin istirahat dulu. Mungkin 15 menit. Ntar kita gabung lagi ya. Anda nggak perlu keluar, cuman Ibu kan nggak ada suaranya. Nanti Anda tungguin. Anda bisa istirahat, makan dulu sebentar. Karena Ibu juga belum sarapan. Ibu sebentar makan sebentar. Iya, Bu, siap. Ya, Mbak Iswinda, enggak apa-apa ya? Sudah difoto belum? Kalau mau difoto, Ibu pakai ini, tetap pakai foto yang ini aja. Yang di ini Iya, sudah sudah ada tidak apa-apa, gambarnya. Bu. Ya, makasih. Iya, Bu, sama-sama.
Oke, boleh. Jadi di paragraf pertama, ini Anda coba tampilkan kebutuhan kita akan teh gitu ya. Alasan Anda memilih kajian tentang teh. Bahan untuk wirausahanya adalah teh. Ini tiba-tiba tapi salah satunya adalah Oke, boleh. Banyak dikonsumsi secara umum oleh masyarakat Indonesia. Jenis minuman non-alkohol yang terbuat dari daun teh yang melewati proses pengolahan tertentu. Gini ya. Jadi memang pertama Anda bisa tonjolkan tehnya. Jadi memang Anda berangkat pertama alasannya dari teh. Teh ini favorit gitu ya. Kemudian banyak modifikasi atau inovasi dalam teh tersebut. Anda sebenarnya kayaknya ingin menonjolkan itu ya, upaya pengolahan. Maksudnya di sini adalah bahwasanya kita itu sudah dalam rangka inovasi berbagai macam tehnya gitu ya. Yang ini ya. Oke, modifikasi teh sudah banyak dilakukan. Nah, itu bisa diberikan contoh. Sudah banyak dilakukan. Berikan contohnya, diantaranya apa aja. Jadi yang sudah umum, diantaranya apa aja. Itu bisa dicantumkan, Mbak, teh apa yang komon itu ya? Iya Bu, teh melati kan juga bisa. Teh melati, rosella. Nah, itu Anda bisa munculkan. Ini kenapa teh jadi terus ya? Padahal ininya. Ini sudah saya ganti. Di antaranya teh melati, rosella, dan lain-lain. Nah, ini bisa diberikan referensi. Jadi orang lain sebenarnya sudah melakukan berbagai macam modifikasi teh. Kemudian Anda kan intinya ingin pakai varian baru gitu ya. Varian baru dari sumber baru dari daun kelor. Ini belum ada memangnya? Apanya? Teh daun kelor? Sudah ada, Bu. Loh, sudah ada? Mungkin sudah ada di umumnya gitu. Sudah ada. Terus inovasinya di mana? Kalau Anda sudah tahu itu sudah ada, inovasinya di apa? Banyak, Bu. Di daerah mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, jadi seperti yang temannya tadi sebutkan, Anda bisa tonjolkan proposal Anda itu alasannya dari tingkat novelty atau keterbaruannya, originalitasnya,
kemudian dari inovasinya, atau dari ini keinginan Anda untuk meningkatkan nilai tambah dalam produk ya, komoditas lokal Anda. Jadi kalau ini kayaknya sudah pernah, karena teh moringa sudah ada, maka alternatif lainnya adalah Anda menonjolkan sumber daya ini melimpah di daerah Anda sehingga Anda ingin meningkatkan nilai tambah komoditas Anda. Lalu komoditas daun kelor itu, daun kelor di wilayah Anda. Jadi saya berikan gambaran seperti ini. Anda ingin membuat ini minuman sari jeruk, gitu ya. Ini sudah banyak minuman sari jeruk. Namun Anda itu berangkat dari isu permasalahan di masyarakat bahwasanya jeruk di daerahnya, misalkan di daerah Semboro di sini ya, kalau di Jember, jeruk Semboro itu melimpah pada saat panen, dan pada saat panen tersebut harganya itu anjlok. Nah, karena harganya anjlok, dapat hanya menjual produk penampakan. Jadi dari penampakannya aja itu tidak kelihatan tidak bagus. Nah, tapi kalau dibuka kemudian dieksplor, ternyata untuk jadi jus jeruk itu, sari jeruk itu juga bagus gitu ya. Yang kecil-kecil itu juga vitamin C-nya tinggi gitu. Nah, itu bisa kita olah. Kita bisa mengusulkan gitu. Jadi alasannya berangkat dari permasalahan harga panen yang rendah saat harga jual yang rendah di saat panen, dan juga ini hasil sortiran itu kalau nggak terjual terbuang gitu ya. Jadi Anda bisa memberikan ide untuk membuat sari jeruk, atau bisa juga yang dulu itu mahasiswa saya selain bikin sari jeruk, kulitnya itu juga bisa diekstrak minyak atsirinya. Jadi di sini ada peran kimianya. Jadi dalam satu kalau itu berangkat dari satu buah itu bisa untuk 2 produk, yaitu sari jeruk untuk buahnya, daging buahnya, kemudian kulitnya untuk minyak atsiri daun jeruk. Nah, kalau ini Anda sudah banyak teh moringanya, jadi pesan inovasinya apa di situ yang belum kelihatan. Tapi Anda bisa tonjolkan bantuan dari sini, sumber daya yang melimpah di daerah Anda itu bisa dijadikan satu alasan. Tapi alasan ini juga tidak esensial sekali karena letak inovasinya belum kelihatan. Jadi tambahkan isi inovasinya. Ini belum kelihatan. Inovasinya di mana? Kalau tadi es krim lidah buaya sudah banyak, tapi dalam bentuk mochinya belum ada. Nah, itu mereka kayaknya ambil di situ mochinya. Nah, kalau Anda tehnya sudah banyak, teh moringa ini, tapi letak inovasinya di mana? Itu ini Ibu juga nggak ada ide ya.
Kira-kira gimana? Mungkin ada belum tertuliskan di sini, tapi sebenarnya ada di otak Anda. Anda lupa untuk menuliskan. Silakan dari kelompok 41. Fani? Gimana? Sepertinya kalau dijadikan apa ya sama tambahan Oh, jadi di sini Anda ingin memberikan aditif gitu ya, ada tambahan bahan lainnya, bisa juga seperti itu. Cuman kesannya kan akhirnya kayak menambah-nambahkan aja. Tapi ininya apa inovasi, jadi hal yang memang terlihat berbeda dibandingkan produk lainnya apa? Coba. Mungkin dilihat dari inovasi manfaatnya ya, Bu. Inovasi manfaatnya apa? Ya dengan di mixnya jahe itu tadi bisa ada dampak buat dikonsumsinya itu amannya itu untuk manfaatnya untuk Daya. dikonsumsi. Oke, Daya ini berarti tetap dengan penambahan bahan lain berarti ya. Oke, Bu. Coba